Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dosen andragogi, Ibu Yuka, dan teman-teman semua. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai motivasi belajar pendidikan orang dewasa. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lutfiana Arbiah. Selanjutnya, teman saya ada Mega Supriyani dan Yudila Septiani. Dilihat dari peta konsepnya, materi yang akan kami sampaikan yaitu pertama mengenai konsep belajar bagi orang dewasa, yang kedua motivasi belajar orang dewasa, dan yang ketiga peran motivasi dalam pembelajaran. Yang pertama, konsep belajar orang dewasa. Konsep belajar orang dewasa. Dalam pembelajaran orang dewasa, ada dua aliran yang mendasari teori belajar mengajar orang dewasa, adalah scientific stream serta artistic stream. Aliran scientific stream dipublikasikan oleh Edward L. Thorndike sejak tahun 1928 dalam bukunya yang berjudul Adult Learning. Aliran ini menggali serta menemukan konsep belajar orang dewasa dengan penelitian dan eksperimen. Sedangkan aliran artistic stream diperkenalkan oleh Edward C. Lindemann dalam The Meaning of Adult Education. Aliran ini yakni dengan mendapatkan konsep belajar orang dewasa didapat melalui intuisi serta analisis pengalaman. Satu, aplikasi konsep belajar orang dewasa. Perumusan tujuan program. Tujuan program ini adalah untuk menyatakan ranah tingkah laku yang hendak dicapai sebagai hasil belajar. Demikian itu rumusan sasaran program yang merupakan terapan teori behavioristik dan taksonomi Bloom. Pengembangan alat evaluasi. Yang pertama, tahap pencapaian tujuan pembelajaran atau program kegiatan belajar. Yang kedua, kesesuaian antara metode serta teknik penyajian dengan fitur materi pembelajaran. Ketiga, kesuksesan program dalam pencapaian sasaran program. Yang keempat, keseksamaaan alat penilaian yang dipakai dengan sasaran program yang diinginkan. Analisis tugas belajar dan identifikasi kemampuan. Maksudnya, mencari tahu program belajar apa yang cocok pada orang dewasa dan melakukan survei pengetahuan. A. Konsep belajar yang signifikan dengan aktivitas analisis fungsi antara lain adalah 1. Teori Gestalt, yaitu hukum. A. Hukum Pragmans atau penuh arti adalah pengelompokan objek suatu materi pembelajaran berdasarkan kualifikasi atau kategori khusus. B. Hukum kesamaan atau keteraturan, yakni pekerjaan yang unsurnya memiliki kesamaan serta teratur lebih mudah dimengerti daripada yang berbeda dan tidak teratur. 2. Teori Medan. Belajar memecahkan masalah adalah pengubahan struktur kognitif, identifikasi karakteristik kemampuan peserta belajar, meliputi beberapa hal yaitu A. Perbedaan karakteristik pribadi warga belajar dipandang dari segi psikologis adalah perbedaan kecerdasan atau bakat, kecepatan belajar, motivasi belajar, cara berpikir, perhatian, serta daya ingat. B. Pengetahuan masukan yang telah dimiliki bisa dijadikan bahan pengikat, yaitu pelajaran terdahulu dengan pengetahuan baru. Konsep belajar orang dewasa di mana erat kaitannya dengan tahapan ini yaitu
1. Hukum kesiapan. Menyiapkan mental warga belajar supaya dapat ikut serta dalam pembelajaran baru dengan menyampaikan penjelasan tentang pengetahuan masyarakat secara singkat. 2. Penguatan motivasi belajar. Menjelaskan manfaat atau nilai praktis pengetahuan baru dalam kehidupan serta pengabdian. 3. Proses persyaratan. Proses ini memperlihatkan model perolehan belajar terminal untuk memperlancar warga belajar tentang pengetahuan dan keterampilan. 4. Hukum unsur yang identik adalah mentransfer pengalaman penyelesaian persoalan lainnya yang berhubungan dengan perasaan atau mengaplikasikan pengetahuan serta keterampilan baru dalam berbagai situasi, posisi, dan kondisi. 5. Cara menarik perhatian. Konsep ini mengaitkan aktivitas belajar serta membelajarkan dengan kebutuhan peserta belajar, mengolah materi pembelajaran sebagai materi perlombaan antar individu, grup, dan baris. 6. Metode menemukan. Teori ini memberikan peluang kepada warga belajar agar melakukan sendiri cakapan yang hendak dipelajarinya. Fasilitator hanya membentuk dan melakukan. 7. Karya wisata. Pengalaman praktik di luar atau praktik lapangan di laboratorium dan bengkel, keduanya bisa menjadi pengalaman berharga bagi warga belajar dalam belajar dan tidak menutup kemungkinan lebih mengetahui konsep. Kedua, motivasi belajar orang dewasa. B. Motivasi belajar orang dewasa. Pengertian motivasi. Motivasi adalah pendorong suatu upaya yang disadari buat mempengaruhi tingkah laku individu agar yang disadari buat hatinya untuk berbuat melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Chandra, motivasi merupakan proses yang memberi gairah, kegigihan, dan arah. Artinya, perilaku yang mempunyai motivasi yaitu perilaku yang penuh daya, terarah, dan bertahan lama. Sedangkan menurut Sardiman, dalam aktivitas belajar, motivasi bisa dikatakan sebagai keseluruhan energi penggerak pada diri siswa yang munculnya kegiatan belajar yang menanggung kelangsungan dari aktivitas belajar dan memberikan haluan pada aktivitas belajar sehingga sasaran yang diinginkan oleh subjek itu tercapai. Fungsi motivasi belajar. 1. Motivasi belajar mendorong munculnya tingkah laku atau perangai dalam belajar. 2. Motivasi belajar bermanfaat menjadi pengarah dalam belajar. 3. Motivasi belajar berfungsi sebagai penggerak. Motivasi belajar pada orang dewasa. Belajar merupakan kebutuhan buat siapa saja, termasuk orang dewasa. Orang dewasa memiliki masalah sendiri dalam kehidupannya, termasuk menyangkut kegiatan secara langsung maupun secara tidak langsung. Knowles, 1980. Beberapa dugaan pembahasan orang dewasa dikemukakan oleh Knowles, 1986 adalah A. Orang dewasa butuh tahu mengapa mereka butuh belajar. B. Orang dewasa butuh belajar melalui pengalaman. C. Orang dewasa belajar berlandaskan pemusatan persoalan. D. Orang dewasa belajar semakin berkesan apabila tema itu berkualitas. E. Keperluan untuk melampiaskan rasa keingintahuan. F. Keperluan untuk memperbaiki dirinya. G. Peranan pengalaman. H. Kesediaan belajar. I. Orientasi pembelajaran. C. Peranan motivasi. C. Peran motivasi dalam pembelajaran. Ada 3 komponen penting dalam motivasi adalah kebutuhan, dorongan, dan tujuan.
Motivasi belajar penting bagi peserta didik dan tutor. Peran tutor penting sebagai motivasi belajar adalah sebagai berikut. 1. Menyadarkan kedudukan pada permulaan belajar, proses, dan hasil akhir. 2. Sebagai pengelola kegiatan pembelajaran dan komponen-komponen yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran. Mengkoordinir kegiatan pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. 3. Mengonfirmasikan tentang kekuatan upaya belajar yang dibandingkan bersama teman sebaya. Kesimpulan yang dapat kami simpulkan dari materi di atas adalah orang dewasa juga perlu pendidikan yang dilandasi rasa ingin tahu mereka dan motivasi belajar dalam diri mereka, serta motivasi sendiri memiliki fungsi sebagai pendorong kepada orang dewasa untuk melakukan pembelajaran. Tak hanya peserta belajar yang harus diperhatikan, tenaga pendidik juga sangat besar perannya dalam mendidik dan membimbing para peserta belajar dan bisa menjadi motivator bagi para peserta belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tunggu saran dan kritiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.